Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, pecinta juga netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita paling update adalah Habib Ja'far ini menyerukan untuk menggulingkan Jokowi gitu ya. Saya sendiri sebagai pengasuh pondok pesantren Pitutur Luhur atau yang dituakan di pondok pesantren Pitutur Luhur Karangpandan, Solo. Dan sebenarnya dimanapun juga semua orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU, sebagian Muhammadiyah itu pasti cinta keturunan Rasul yang bernama Habib ini. Walaupun saya secara pribadi belum mengenal Habib Ja'far ini ya. Tetapi kita semua cinta kepada Habib. Tapi di sisi lain juga belum tentu membenarkan daripada perilaku Habib ini yang memprovokasi untuk menggulingkan Jokowi. Oleh karena itu, Habib yang saya cintai dan dicintai oleh umat Islam di seluruh dunia yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, marilah kita ingat-ingat datuk-datuk Habib, leluhur-leluhur kita, ulama-ulama salaf. Itu dalam bernegara sebenarnya boleh saja untuk berbeda pendapat, tetapi mengajak untuk bughad ataupun menggulingkan rezim atau penguasa yang sah menurut undang-undang ini yang belum tentu benar. Karena apa? Habib yang saya cintai, bahwasanya kita teringat sebuah landasan hukum kenapa orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dilarang untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Kita tahu Jokowi Muslim, sepakat ya, Jokowi Muslim. Kalau dikatakan PKI, misalnya Jokowi PKI, Jokowi kafir dan lain sebagainya, itu hanya oknum lah orang yang mengatakan demikian. Jokowi adalah Muslim. Soal kekurangan Jokowi dan partainya, Jokowi dan menteri-menterinya dan bawahannya, itu hal yang lumrah dimanapun juga. Tidak ada rezim yang sempurna kecuali kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW dan kepemimpinan Imam Mahdi nanti. Jadi hanya dua itu. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang betul-betul rasyid, yang khalifah yang betul-betul pilihan sempurna saja untuk ukuran sekarang sempurna ya. Dalam arti tidak punya kesalahan kekhilafan, enggak, tetapi kalau dibanding dengan sekarang sangat sempurna. Itu saja masih ada kekurangan. Apalagi kepemimpinan Jokowi yang hidupnya sudah ribuan tahun dibanding dengan hidupnya Abu Bakar As-Siddiq, dengan hidupnya Sayyidina Umar, Utsman dan Ali. Maka kita harus ingat, Bib, bahwasanya Habib Ja'far yang saya cintai dan dicintai oleh umat Islam di seluruh dunia manapun, ada sebuah kaidah yang harus kita ingat. Barangkali antum lupa bahwa mengambil manfaat itu kan harus lebih diakhirkan. Oke, mengambil manfaat mengganti rezim Jokowi mungkin bagus ya menurut antum, tetapi mencegah daripada kerusakan ini harus lebih didahulukan. Kita bayangkan kalau Jokowi ini dilengserkan,
di tengah perjalanan yang baru setengah saja di periode kedua ini, bukan berarti saya mendewakan Jokowi, tidak. Jokowi manusia biasa, punya banyak kesalahan. Mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Madorotnya itu akan lebih besar. Madorot ataupun istilahnya efek negatif yang ditimbulkan ketika Jokowi ini dilengsarkan, siapa yang jadi presiden? Belum tentu lebih baik daripada Jokowi. Oleh karena itu kita harus sabar, Beb. Sabar, tunggulah sampai Jokowi ini habis periodenya 2024. Kalau undang-undangnya nggak diganti, nggak diamandemen, kan sudah nggak bisa nyalon lagi dia si Jokowi ini. Ya sabarlah. Sabar Bib, kayak datuk-datuk panjenengan itu kan sabar semua menghadapi apapun juga. Kalau berbeda pendapat ya nggak apa-apa, tapi kalau mengajak melengsarkan Jokowi yang saya tidak setuju. Sejelek apapun Jokowi, dia adalah pemimpin kita yang harus kita doakan, yang harus kita support, kita bantu karena dia seorang muslim. Nah, kekurangan ini yang harus kita maafkan, dan kita harus ingat bahwasannya mengganti presiden itu efek negatifnya akan lebih banyak daripada mengambil manfaat ataupun efek positifnya, karena belum disiapkan segalanya. Dulu ketika Pak Harto dilengsarkan itu juga habis itu nggak lebih baik. Pak Harto dilengsarkan kan ketika Habibie juga tidak diterima kan. Kepemimpinan Habibie itu digoyang sana sini, di demo sana sini. Kemudian Amin Rais membuat poros tengah, mengangkat Gus Dur. Di awal-awal saja Gus Dur jadi presiden beberapa bulan, Amin Rais menurunkan Gus Dur kembali. Ya, ini kan selalu akan seperti ini. Ketika kita mudah untuk menggulingkan rezim yang sah. Begitu ya Beb ya. Mudah-mudahan antum diberikan oleh Allah, diingatkan kembali oleh datuk panjenengan, dicintai oleh kakek panjenengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak mudah untuk memprovokasi umat ini, dan kita semua menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang mencintai keturunan Rasulullah, termasuk panjenengan Bib, termasuk antum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.